Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Pagi. Kabarnya bagaimana? Baik. Sehat terus ya? Ya. Ini pertemuan pertama ya. Kita sebelum memulai pembelajaran dulu, nanti akan ibu absen dulu dan menerangkan beberapa tujuan atau capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan di bab 1 ini. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Yang berangkat bilang hadir saja, yang tidak berangkat bisa kasih keterangan tidak berangkat ya teman-teman. Agenda, Airin, Alfia, Amelia, Suro, dan Erika, Farah, Hafiz, Adila, Naila, Aziza, Nur Rahman, Nur Novita, Putri Cika, Resnu, Rio, Sarwa Rahman, Sylvia Gita, Syamira, Sylvia, Tiara, Viviana, Binda, Niku, Saskia, Muhammad Yusuf, Danu Kurniawan. Saatnya jam ketiga gimana? Yuk kita buka LKS-nya beberapa. Bab pertama ada di halaman 8 ya. Ya, jadi di web ini kita akan mempelajari tentang proses bisnis di bidang teknik komputer dan jaringan ya.
komunikasi. Yang kedua, peserta didik mampu merencanakan kebutuhan bisnis kepada konsumen atau pelanggan bidang teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Nah, silakan kalian buka halaman 8. Itu ada pengertian ya dari proses bisnis itu sendiri. Pasti kalian sudah tahu ya, yang namanya proses bisnis itu apa. Banyak sekali bisnis di dunia kalian atau di lingkungan kalian ya. Kalau kalian mampu memahami, mampu meneliti lebih jauh lagi, bahkan sekarang dalam hal apapun bisa dibisniskan. Entah itu mungkin pakaian kalian, jilbab kalian, sepatu kalian, bahkan jasa-jasa kalian. Mungkin kalau sudah jasa menulis tugas gitu ya, tapi nggak boleh ya kalau ada menulis tugas ya. Ya teman-teman? Ya. Mahasiswanya? Ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat bisnis itu apa sih? Ada yang tahu bisnis itu apa? Ya, bisnis itu bisa dikiaskan ya, bisa digambarkan sesuatu hal yang mana ketika itu dikerjakan akan mendapatkan laba ataupun keuntungan. Masa ada ya bisnis yang tidak mendapatkan laba atau keuntungan? Itu mungkin namanya cuma-cuma lah masuk bisnis itu sendiri. Untuk proses bisnis itu sendiri itu apa? Adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Ada yang bisa ngasih contoh ke ibu bisnis apa saja yang ada di sekitar kalian? Ada yang bisa ngasih satu saja contoh bisnis yang ada di sekitar kalian dalam bidang PJKT? Ya, Ziza? Saya tahu Bu, servis HP atau komputer atau laptop. Ya, itu benar sekali ya. Salah satu bisnis ya dalam bidang PJKT atau teknik komputer dan jaringan itu ada servis HP, servis komputer atau servis laptop. Itu memerlukan beberapa keahlian ya. Kalau misal kalian mau jadi membuka mungkin bisnis servis laptop, HP ataupun komputer, kalian bisa mengikuti dunia teknisi ya, ahli utak-atik dalam bidang tersebut. Selanjutnya, selanjutnya ada sumber daya bisnis pada teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Tadi kita habis membahas apa itu proses bisnis. Sekarang kita akan membahas tentang komputernya itu sendiri. Ya, jadi yang namanya komputer, kalian sudah tahu ya yang namanya komputer ya? Ya, sudah. Jadi komputer itu sendiri itu terdiri dari dua perangkat. Yang pertama itu ada yang namanya hardware atau perangkat keras. Ya, perangkat keras itu apa? Komponen yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Jadi kalau kalian nanti ke lab tuh, terus kalian lihat ada CPU, komputer, monitor, keyboard, mouse ya, ataupun apapun itu yang biasa kalian utak-atik itu namanya perangkat keras atau hardware. Itu bisa dipegang oleh kalian sendiri. Paham ya? Yang kedua itu ada software. Software itu apa? Yaitu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Kalau software ya atau perangkat keras itu letaknya ada di komputer itu sendiri. Jadi sistem komputernya mungkin hanya bisa dilihat atau juga ada yang tidak bisa dilihat. Ya, kalau hardware itu perangkat keras bisa dilihat, tapi kalau software itu bisa dilihat atau bisa karena letaknya itu di dalam kumpulan data. Kalian ketika di komputer itu kan pasti ketik data ya. Itu yang namanya perangkat lunak.
Bisa dibaca bareng-bareng? Bisa ya? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Ya, itu ada 6 ya. 6 dari alasan proses. Kalau kalian baca yang pertama, meningkatkan kinerja jaringan. Itu berarti meningkatkan ya, karena kalau semisal nih kalian tadi yang seperti dikatakan Aziza, mungkin laptopnya rusak. Jadi dia membutuhkan bisnis jasa teknisi servis laptop ataupun komputer. Yang kedua, memberikan keamanan jaringan. Jadi ketika kalian sekarang ada bisnis yang namanya jual beli, mungkin shopping mungkin gitu ya. Kalian memesan barang, itu kan keamanannya itu sudah terjamin. Mungkin beberapa ya barangnya penyok-penyok mungkin kayak gitu ya. Tapi dengan adanya bisnis apa namanya pengiriman ya, jasa pengiriman, jasa antar seperti JNT, JNM, Wahana, kantor pos itu meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, fokus kebutuhan pelanggan itu. Pelanggannya itu membutuhkan apa? Kalau servis ya servis saja. Karena dari masing-masing jasa itu sendiri-sendiri. Nanti kita akan membahas ya beberapa jasa di bidang teknik komputer dan jaringan. Yang kelima, adaptasi dengan kemajuan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, kebutuhan juga semakin berkembang. Yang keenam, aktivitas bisnis selama 24 jam. Sekarang banyak ya bisnis-bisnis yang 24 jam selalu free. Paham ya anak-anak? Lanjut tidak? Kita lanjut lagi. Ini ada beberapa contoh bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini ada beberapa contoh bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama itu ada bisnis teknologi web development ya. Itu tuh bisnis web ya. Kalau kalian sering searching di web browser ya, itu ada beberapa artikel ataupun tentang blogger, tentang informasi, di mana di situ itu ada beberapa website yang tersedia. Jadi ketika kalian mencari info apa saja, itu ada di situ. Itu juga termasuk bisnis ya. Karena kalau kalian teliti, ada orang yang bikin web itu sendiri. Yang kedua ada bisnis teknologi startup produk IT. Kalian tahu yang namanya startup enggak? Startup tahu enggak? Startup itu beberapa aplikasi yang bisa kalian lihat di HP kalian. Itu mungkin Shopee ya, mungkin Tokopedia, sekarang Gojek juga ada. Itu beberapa produk startup ya dalam bidang IT. Yang ketiga ada bisnis jasa desain grafis. Kalau kalian lihat, banyak sekarang percetakan yang menyediakan jasa desain grafis. Kalau kalian misal mau nih jualan seblak atau mendirikan servis komputer dan laptop, pasti kan kalian punya tokonya. Pasti kan di depan toko ada banner ya, ada spanduk. Bisa kalian menghubungi jasanya, ini dia jasa desain grafis. Yang keempat, ada bisnis teknologi produk IT mobile. Jadi semisal nih, salah satunya itu di bidang sekarang itu banyak sekali aplikasi mobil itu aplikasi yang digunakan yang ada di HP. Bisa katakan seperti itu. Contohnya itu sekarang kalian gini punya KTP,
Jadi kalian juga memasukkan nomor NIK-nya kalian, KTP-nya kalian itu diambil. Ya, apalagi sekarang katakan kalian itu orangnya pelupa selarengan atau juga dapat musibah, mungkin dompetnya hilang. Ya. Memang bentuk fisiknya nggak ada, tapi bentuk online-nya, software-nya itu ada. Kalian tinggal buka. Misal kalian mau pajak motor ini, saya akan cek ini KTP-nya sudah ada di HP kalian. Yang kelima, bisnis jasa penulis artikel. Sekarang itu banyak ya artikel-artikel yang mungkin kalian buka di Facebook. Terus nanti ada cerita apa ya, harga bawang naik. Bisnis ya jasa penulis artikel sudah belum? Yang kelima ada bisnis jasa penulis artikel. Halo yang cowok-cowok, adanya ke sini dong. Ya, dengerin itu ya. Nah, jadi yang kelima itu ada jasa penulis artikel. Kalau kalian teliti ya, perhatikan itu, orang nulis artikel itu juga dapat uang loh, dapat bisnis, itu termasuk bisnis gitu ya. Misalnya kalian ahli dalam menulis, terus ada isu-isu yang sedang angkat daunnya, naik daunnya. Contohnya isu apa? Isu mungkin tentang perkembangan 5G ya, teknologi yang 5G itu sudah berkembang. Kalian langsung ditawarin sama penyedia jasa itu. Ini ada itu loh, ada artikel yang mau dimuat. Kamu mau tulis fee-nya itu atau biayanya itu sekitar 500 sampai 1 juta. Tergantung ketertarikan atau menariknya artikel itu sendiri. Semakin artikelnya itu menarik, itu biasanya banyak orang yang klik. Contohnya tiba-tiba ada gini, artis dari siapa aja meninggal dunia. Kamu kan langsung, kata siapa meninggal dunia? Ternyata diklik, artisnya beneran meninggal dunia. Ataupun hanya sekedar gosip. Ternyata bukan artis, tapi mungkin pembantunya, baby sisternya, ataupun tim kreatornya, mungkin seperti itu ya. Itu tergantung ketertarikan atau menariknya artikel itu sendiri. Yang keenam ada blogger. Kalian adalah seorang blogger ya, seorang traveler, suka melakukan perjalanan kemanapun. Akhirnya kalian daripada disimpan sendiri, kalian menuliskannya dalam sebuah tulisan. Nanti kalian jual ke Google, kalian dapat fee. Banyak orangnya ngeklik websitenya kalian itu sendiri. Oh, apa sih ini? Pengalaman berlibur ke Bali. Tujuan itu cuma malam ke Bali. Kalian menuliskan apa aja sih di Bali itu, apa aja wisatanya, makanannya, budayanya, oleh-olehnya, tentang wisatanya. Semua yang kalian tuangkan ke sebuah blog ya, itu bisa menghasilkan uang juga. Yang ke-7 ada bisnis teknologi produk IT solution. Itu solusi IT ya. Contohnya kalian mungkin punya CCTV, punya TV ya, TV yang sudah digital. Terus kalian bisa nanti kalian panggil teknisinya, IT solutionnya. Ini gimana sih? Kenapa CCTV-nya nggak jalan? Kenapa TV-nya nggak jalan? Terus yang terakhir ada bisnis teknologi produk IT software. Contohnya kalian punya sebuah pabrik, katakan pabrik baju. Terus kalian tuh pengen punya website, punya software, punya perangkat rumah, biar orang-orang kalau mau lihat koleksi baju kalian itu tidak usah ke toko kalian. Kalian bisa membuka itunya ya, membuat software atau perangkat lunak tentang dari toko kalian sendiri. Itu bisa juga termasuk dalam aplikasi mobile ya, atau produk IT juga itu salah satu. Yaitu ada beberapa contoh ya bisnis di bidang teknik komputer dan jaringan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Selanjutnya, ini ibu akan ngasih sebuah tugas. Jadi tugasnya itu mungkin beberapa satu yang paling mudah dalam beberapa contoh ya. Nggak mungkin ibu menyuruh kalian bikin web karena
IT juga enggak ya. Jadi nanti ibu akan kasih tugas di bisnis jasa desain grafis. Tugasnya itu apa? Itu ada buatlah sebuah hasil dari contoh dalam proses bisnis jasa desain grafis. Buatlah sebuah produk, bisa banner, spanduk, pamflet, ataupun brosur menggunakan aplikasi Canva. Sudah punya Canva semuanya? Sudah. Bisa kelompok dulu, masing-masing kelompok 1 orang, 2 orang. Ada Bu. Antar meja saja, oke? Ya. Nanti kalian bikin apa saja, entah itu brosur, pokoknya terserah kalian. Bisa kalian gunakan satu kelompok, satu Canva saja, ya, oke? Sudah dibentuk kelompoknya? Ya. Bisa dikerjakan dulu. Silakan. Bu, bikin banner ya? Iya, terserah Bu. Iya, nanti Ibu dan itu akan ibu ya. Ini kan nanti ada beberapa jenis font yang bisa mau tulisannya biar menarik kan. Ini dipilih di sini saja ya. Ya, di sini aja Kak. Itu tentang apa? Yang produk jualan benar. Ya, Cara ganti gambar gimana Bu? cara ganti gambar ya, spesifik gambarnya mau diganti, itu bisa kalian klik terus nanti hapus, terus masukkan gambar yang baru. Ya, itu juga apa? Ini ya. Ya, bagus mana? Ini bisa pakai itu aja, aplikasi Snap itu aja yang Snap bisa dilakukan. Jadi kalian nanti juga tuh ya, Snap Editing namanya. Terima kasih Bu. Tentang apa itu? Oh, pamflet ya, brosur gitu ya. Iya. Enggak dikasih logo. Kasih logo ya. Oh, ya. Logonya mana? Look. Mana itu? Di sini.